Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dari Sabang sampai Merauke, tidak lupa kita berjumpa lagi dengan Gus Mustaqim orang kampung orang tani di channel RPI. Gus Mustaqim mau bahas tentang pendobolan itu yang ada di YouTube itu. Di sini Gus Mustaqim membahas tentang itu tadi, pendobolan di YouTube itu semuanya itu semuanya. Orang di YouTube itu udah gak karu-karuan itu, saudara. Cuman mengejar harta semuanya itu, mengejar harta itu. Kayak disambung rosok itu, Ujang Bustami itu, sampai melibatkan Habib ini Habib itu tadi dia itu. Cuman settingan gitu, kayak berita-berita YouTube itu berita yang viral itu bohong semuanya itu. Yang di berita-berita itu kita ngejar konten itu semuanya itu, nggak ada yang ngasih itu, ngejar konten itu ngejar konten saudaraku. Makanya kita jangan heran kita lihat berita-berita di YouTube itu ngejar konten semuanya itu. Ntar dinasihatin dia marah itu, ngejar konten itu. Konten kalau nggak seru, nggak netizennya nggak rame kan gitu. Sukanya yang berbau bohong-bohong itu netizen. Kalau nggak berbau bohong-bohong itu, waduh, nggak rame netizennya itu. Maka dari itu di sini Gus Mustaqim ngasih saran untuk saudaraku yang awam dari Sabang sampai Merauke. Ya kita biasa-biasa aja nonton hiburan, kita ambil positifnya aja, negatifnya kita buang kan gitu. Itu cuma kisah-kisah itu dulu diperagakan kan gitu. Masih Gus Mustaqim bisa nih, ntar ada di channel misteri mau bikin pendobolan. Gus Mustaqim ini meragakan untuk apa? Biar saudaraku tahu, oh seperti Kang Ujang Bustami, Kisambung Rosok itu, kayak Gus Samsudin, bisa itu meragakan seperti dia itu Gus Mustaqim. Waktunya belum dikeluarkan sama Gus Mustaqim, ini kan musim hujan gitu kan. Gus Mustaqim masih repot di ladang, soalnya apa, orang tani orang kampung masih repot gitu. Ada nanti di channel Gus Mustaqim misteri itu pendobolan semuanya itu. Maka di sini dijelaskan sama Gus Mustaqim biar nggak heran nantinya kalau udah muncul settingan Gus Mustaqim di pendobolan itu, penarikan pusaka apa penampakan apa itu. Ntar ada itu di YouTube-nya Gus Mustaqim di misteri ada itu. Cuman belum waktunya gitu. Waktunya apa, masih sibuk di ladang, soalnya kan orang kampung orang tani. Makanya dari itu kita nggak usah ikut urusan orang yang ribet-ribet itu. Sekarang dijelaskan sama Gus Mustaqim ada di YouTube itu semuanya settingan itu. Kayak berita-berita itu, wah berita apa ini itu semuanya berita bohong itu. Masa orang masih hidup dikabarkan udah meninggal itu di YouTube itu. Supaya apa? Supaya rame, orang penasaran itu kan gitu, supaya bikin netizen penasaran. Karena netizen yang ngerti, yang paham, itu udah gak karu-karuan gitu. Itulah jeleknya orang di dunia ini. Ntar kalau dikritik ujung-ujungnya minta maaf kan gitu. Makanya di sini Gus Mustaqim mengajak saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, ya kita ambil aja yang positifnya buat pelajaran kita, supaya ngerti orang awam, oh gini caranya gitu kan gitu. Cuman kan kalau di settingan Gus Mustaqim di misteri itu cuman hiburan, itu konten hiburan saudara, konten hiburan. Nah, di sini Mustaqim kan edukasi untuk saudaraku semuanya biar paham itu di YouTube itu. Jangan sampai kita tertipu, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu. Jangan sampai tertipu itu dia. Kita seorang awam kasihkan, oh kamu harus beli ini, beli itu.
Itu cuman settingan, jangan ikut-ikut sama bisa ditipu sampean. Itu gus-gus yang sakti di YouTube itu cuman di YouTube itu cuman cari kesempatan biar viral kan gitu. Kalau kita nggak sadar itu tadi kena tipu, beli benda ini bisa sakti, bisa apa itu, nggak ada yang bisa mendatangkan uang, mendatangkan apa itu cuma shooting-shootingan doang itu untuk mempererat orang kecil supaya tergiur. Kalau orang bodoh ya pasti tergiur. Wong dulu aja kena tipu, pernah Gus Mustaqim orang kampung ini pernah ketipu, tergiur seperti itu bisa menggandakan uang. Kalau emang bisa, nggak mungkin dikeluarkan sama orang lain, dibikin sendiri aja kan gitu. Gak usah masuk YouTube. Ngapain masuk YouTube, bang bisa ngambil kan gitu. Harus seperti itu kita nih, pikiran jernih ya kayak Kanjeng Dimas itu. Ngapain mengumpulkan masyarakat kalau dia bisa keluar uang brut, pakai dia sendiri aja. Ngapain dibagi-bagi sama orang suruh bayar? Kalau emang dia sakti, gak usah bayar orang. Ini kamu tak ambilkan uang seperti ini, jebret. Kalau udah berhasil kamu nanti mau bayar saya berapa gitu. Kalau orang pikirnya jernih kita, jangan sampai kita tipu-tipu orang berdobol-dobolan di YouTube itu. Kalau ingin kita dapat uang itu bekerja keras tadi itu. Tapi jangan sampai lupa pada Yang Maha Kuasa. Kebanyakan orang dulu lupa, saudara. Jadi ngejar konten sampai lupa yang waktunya ingat pada Yang Maha Kuasa. Banyak pengakuan dari padepokan ini, padepokan itu. Kalau Gus Mustaqim bukan padepokan itu, gak punya padepokan Gus Mustaqim itu. Padepokannya Gus Mustaqim ya di ladang itu, gak seperti yang lainnya itu padepokan ini, padepokan itu. Waduh, itu cuma akal-akalan dia doang, itu cari mangsa itu semuanya, saudaraku. Ingatlah pesan Gus Mustaqim itu padepokan cari mangsa itu yang di YouTube itu. Banyak itu setting-settingan yang melibatkan yang di pesantren yang melibatkan habaib itu cuman syutingan doang itu biar dia terkenal. Ada kan postingan sama Habib siapa itu, Habib Ja'far As-Segaf itu, ujung-ujungnya apa itu? Ujung-ujungnya cari mangsa itu, cari bantuan itu untuk membangun pesantrennya kan gitu. Ya itu akal-akalan orang sekarang itu. Lewat YouTube cari bantuan untuk pembangunan, untuk cari duit itu. Mangsanya ya orang bodoh-bodoh, orang tolol-tolol tadi itu. Orang bodoh itu makanan orang yang pintar-pintar sekarang ini. Orang bodoh-bodoh disuruh amal, dia sendiri. Coba kamu datangin minta bantuan, nggak mungkin dikasih itu dia. Udah pernah dulu Gus Mustaqim nih ikut temen cari bantuan ke pesantren itu. Ya ada yang ngasih itu, kadang nggak ngasih, cuman komentar itu. Ada itu, soalnya apa? Dia udah trauma, takut ditipu kan gitu. Berkedok, banyak orang yang berkedok untuk bangunan ini, buat makan sendiri, buat keluarganya, banyak itu di dunia ini. Oknum-oknumnya seperti itu banyak, saudaraku. Maka di sini dijelaskan sama Gus Mustaqim biar kita ini nggak terkecoh pada pembicaraan habaib yang cuman mencari harta itu. Biar paham kalian semuanya ini yang bodoh-bodoh itu. Tapi suatu saat dikumpulkan sama habaib, kamu harus bersedekah seperti ini, kamu ngasih itu goblok, kamu itu bodoh. Sama orang tua kamu yang membesarkanmu, yang melahirkan kamu, mati-matian kamu pelit. Kami sama habaib itu alasan antar bisa masuk surga kamu. Belum tentu itu, saudara, belum tentu itu. Gus Mustaqim juga belajar di YouTube itu. Ada berita ini, berita itu.
Cuman lihat doang aja, beritanya nggak karu-karuan ini. Jangan sampai terkecoh kita ini. Kalau memang dia itu bisa menyembuhkan ini, nggak mungkin dikeluarkan sama itu. Harus betul-betul paham loh pada setting-settingan di YouTube itu, yang menamakan padepokan A, padepokan B, padepokan C itu semuanya cari duit itu saudara. Dibilang penipuan dia tuh nggak mau. Kita yang awam itu pikirannya nggak jernih, apalagi orang waktu udah nggak punya jalan keluar. Itulah sasarannya orang yang pintar-pintar itu, cari orang yang agak susah-susah itu. Oh harus gini, nanti tak bantu kamu, uang begini itulah larinya. Kita itu pemikirannya nggak jernih. Seharusnya kita kalau ada masalah ini ya setidaknya kita ingat pada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita gitu. Insya Allah kita selamat dari musibah-musibah seperti itu. Lain orang pintar sama orang ngerti itu nggak sama gitu. Kalau yang pintar bisa memintari temannya, kalau orang ngerti ngerti, kasihan orang itu seperti ini, mari kita bantu. Nggak ada yang seperti itu. Maka dari sini Gus Mustaqim cuma ingatkan, mari kita belajar bersama-sama pendapat sama teman sama saudara. Kita harus nyontoh orang di desa gitu, jangan nyontoh orang yang di kota-kota itu hidupnya nafsi-nafsi itu. Banyak itu netizen yang nggak ngerti itu, nggak paham, dukung ini ntar di komen marah-marah dia. Dia sendiri juga goblok dia. Untungnya dia apa sama dia kan gitu kan, nggak ada Mustaqimnya, biasa-biasa aja. Lihat postingan dia ya didukung sama Gus Mustaqim, cuman nggak sampai marah-marah. Banyak yang di YouTube ini orang gila kekuasaan tuh banyak, berita-beritanya ini udah dikeluarin dari grup ini, grup itu, grup A, grup B, baik di pemerintahan atau di masyarakat itu banyak. Emang dia waktu dilahirkan bawa pangkat, bawa derajat? Nggak ada kan. Jangankan bawa pangkat, jelek kain aja nggak ada, nggak bawa. Kita diciptakan ke dunia ini gitu loh. Emang waktu kita dilahirkan, wah kamu langsung bawa derajat jadi jenderal? Nggak ada kan. Derajat pangkat itu cuman sebentar saudara. Semuanya itu takdir pada Yang Maha Kuasa. Ingat, alhamdulillah sampai di sini aku ditakdir sama Yang Kuasa mengemban jabatan ini. Mungkin sama Yang Maha Kuasa diingatkan supaya kita sekarang ingat pada yang menciptakan kita, biar ada waktu kan gitu. Tapi kalau kita mengemban jabatan lupa kepada Yang Maha Kuasa, seakan-akan nggak ada waktu gitu. Jangankan pada Yang Maha Kuasa, pada saudara ada, pada orang tua kadang nggak ada waktu, sibuk terus. Alasan kan gitu. Kalau jabatan yang udah selesai, wah, fitnah sana, fitnah sini, cuman bisanya ngadu domba kan gitu. Orang seperti itu belum tentu dikasih jabatan dia bisa sukses mengatur orang gini. Nggak ada itu. Dulu waktunya kan Nabi aja, sahabat-sahabatnya aja nggak mau minta jabatan itu. Kalau sekarang minta jabatan, soalnya jabatan itu kita kalau berpikir panjang itu amanah yang paling berat itu saudara. Kadang aja dikasih amanah keluarganya aja masih gak karu-karuan kita gitu loh. Banyak penjabat-penjabat yang gak karu-karuan sekarang ini. Kita harus belajar dari situ. Kenapa dulu waktu dia masih menyapat sebagai A sebagai B kok gak komentar seperti ini seperti itu. Kalau udah lengser baru bicara panjang lebar gitu. Itulah jeleknya manusia di dunia ini, pemikirannya seakan-akan dia tuh nggak rela diturunkan dari jabatan gitu.
Banyak aku pelajari di YouTube itu, baik yang dari DPR ke atas itu apa MPR, kementerian itu semuanya berfitnah sini situ kan gitu. Soalnya apa? Dia udah lengser. Tadi waktu dia megang jabatannya, gak mungkin dia bicara seperti itu. Gak keluar di YouTube di berita-berita, gak ada. Setelah lengser baru bicara, kita biar ngerti, biar paham apa yang diperebutkan berita-berita saudara kita yang ada di atas itu, yang di penjabatan baik di mana aja. Kita harus ambil hikmahnya itu. Ujung-ujungnya yang diperebutkan cuma harta itu saudara, cuman harta, cuman kita nggak berpikir. Seharusnya kita bersyukur masih dikasih umur panjang, masih bisa makan. Coba lihat yang ke bawah, saudara-saudara kita banyak yang masih kekurangan. Mana ada yang bantu itu? Kayak habaib, kayak ulama yang kaya-kaya itu, mana ada yang bantu itu? Ingin tahu saya. Gak ada. Ntar alasannya masyarakatnya di situ gimana kok gak mau bantu, kayak gitu. Itulah jeleknya. Masa bantu saudara nunggu masyarakatnya? Dia sendiri punya mobil, punya motor, mau bikin pesantren aja minta bantuan masyarakat yang kecil dikumpulkan sambil ceramah gini panjang lebar, ujung-ujungnya mengumpulkan, ya marilah kita sisihkan amal kita sedikit buat bangunan pesantren. Itulah jeleknya manusia itu. Kalau habaibnya bagus, gelarnya bagus, cuman kelakuan orangnya itu yang nggak bagus. Kita harus nilai dari situ. Kalau nama semuanya bagus, baik itu keturunan dari Kanjeng Nabi, baik nama Habib itu, Ustadz, Gus, itu bagus namanya, cuman kita harus lihat kelakuannya orangnya gitu. Orangnya itu baik atau enggak itu. Kalau sekarang orang sekarang ini gak karu-karuan itu tadi, berebut harta itu. Kita nggak sadar waktu kita dilahirkan tuh bawa apa. Banyak saudara-saudaraku orang yang nggak sadar dirinya sendiri itu, semuanya untuk berebut harta itu. Sampai apa? Sampai kita bermusuhan pada saudara-saudara kita, sesama umat bisa menimbulkan perpecahan. Cuman nggak ngerti kita jari kita 5 ini apa sama ini itu loh. Mana ada ulama umat habaib yang menerangkan, kan nggak sama 5 ini, yang nggak saling mencelah ini. Masa bisa kita ambil rokok cuman jari satu? Nggak bisa, harus bekerja sama kan gitu. Tapi jarang yang ngerti, yang paham, yang paham sebenarnya itu nggak dipakai itu saudara. Ibarat kita lihat gunung, waduh gunung itu bagus dilihat dari jauhan, tapi coba kamu mendekat, buka karu-karuan di situ gunung itu. Itu sifat manusia sekarang ini. Dipandang dari jauh seakan-akan bagus, tapi dalamnya nggak tahu kita kan. Itu nggak karu-karuan saudara. Walaupun kita bergelar habaib atau apa, itu bodoh namanya. Masih mau dikasih uang, kamu fitnah sana fitnah sini. Itu kebanyakan sekarang duit orang sekarang ini. Dikasih duit suruh fitnah si A si B, baru jalan itu, walaupun habaib ini jalan. Jadi manusia di dunia ini udah gak karu-karuan sekarang. Setting-settingan yang di YouTube itu semuanya cuman permainan, gak perlu bertengkar sama netizen, sama pendukung percuma. Kita pendukung sama pendukung bertengkar, yang diperebutkan apa itu? Gak dapat apa-apa kita gitu loh. Tontonan bukan tuntunan itu saudara gitu loh.
Jangan sampai kita bertengkar netizen sama netizen, nggak boleh itu. Walaupun kamu ini pendukung si A, pendukung si B, ya udah ya, waktu di YouTube, di luar YouTube ya biasa-biasa aja kita. Kan selama ulama-ulama dulu diterangkan, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, gitu kan, dan dijelaskan. Tapi sekarang orang udah gak mikir gitu, sedikit-sedikit syirik, ikut itu syirik kan gitu. Di sini Gus lagi menjelaskan untuk saudara-saudaraku, jangan nyontoh orang yang pintar, orang yang ngerti. Kita harus membedakan orang pintar dengan orang yang ngerti, baik dari keturunan si A, si B, si C itu. Jangan dilihat orangnya, lihatlah akhlak mereka, kelakuan mereka. Kalau dia kelakuannya baik, ya, baru kita orang baik. Orang lain yang nilai kita, bukan diri kita sendiri. Buat kita baik belum tentu orang lain baik kan gitu. Yang penting sekarang kita ini ya itu tadi, nggak saling mengganggu kan gitu. Kalau memang ada kesalahan ya saling mengingatkan kita itu, gitu dong. Saling mengingatkan kita kalau ada kesalahan, biar tahu kita bedanya orang pintar sama orang ngerti, biar paham kita. Kalau orang ngerti nggak sampai kita menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain kan gitu. Lain dengan orang pintar. Apa kita lahir ke dunia ini bawa gelar, membawa harta, membawa derajat? Kan enggak gitu. Langsung lahir, kamu dapat derajat, jadi ulama besar, punya jabatan ini nanti. Nggak ada itu, nggak ada. Ntar kamu lahir langsung jadi orang kaya nanti, nggak ada itu. Kita dilahirkan supaya nyembah pada yang maha kuasa. Kadang kita tuh lupa, sibuk dengan harta, nggak ingat pada yang maha kuasa yang menciptakan kita, sampai kita lupa, nggak ada waktu itu saudara. Di sini kita itu belajar bersama-sama dengan Gus Mustaqim. Misalnya apa? Belum tentu masih Gus Mustaqim orang kampung orang tani menjadi orang benar, itu belum tentu. Masih belajar sedikit demi sedikit, kita itu belajar bersama-sama lah mengupas masalah-masalah yang di YouTube itu. Kadang orang bangga cengar-cengir di YouTube itu, banyak yang pamer harta gini-gini. Seharusnya jangan gitu. Sekarang ini lagi kena pandemi, susah cari ekonomi, malah kita pamer harta gini-gini, kekayaan, nggak usah lah gitu. Banyak orang pintar, bukan orang ngerti. Kita harus bersyukur masih diberi kesehatan sama yang Maha Kuasa. Harus ingat waktunya kita ingat dengan puasa. Di waktu pandemi saudara kita susah cari ekonomi, pala adu domba yang di atas kan. Itu orang yang ngerti, seperti Habib Lutfi, itu orang ngerti tuh. Gus Baha itu orang ngerti. Kayak ulama-ulama yang lainnya yang nggak keluar itu, yang di pesantren. Ya emang itu ulama yang sesungguhnya. Ngapain harus ikut urusan pemerintahan gitu Bang? Ya pasti ngurus santrinya, ngurus jamaahnya kan gitu. Pemerintahan urusan pemerintahan kan gitu. Yang penting gak mengganggu dia kan gitu. Kecuali pemerintahan ganggu pesantren, baru kita bertindak. Kita harus bisa milih-milih orang ngerti sama orang pintar. Gitu loh saudaraku. Kalau orang pintar belum tentu ngerti, kalau orang ngerti pasti pintar itu. Maksudnya orang ngerti pasti pintar, ya pintar jaga hati orang lain, nggak sampai menyakiti hati orang lain. Itu namanya orang ngerti. Lain dengan orang pintar. Karena orang pintar itu bisa mengait-ngaitkan masalah si A bisa dikaitkan dengan masalah C gitu, masalah B kan gitu. Kalau orang ngertinya enggak, masalah A ya masalah A,
masalah B kan gitu. Itu orang ngerti. Kalau orang pintar enggak, wah masalah si A itu sama dengan masalahnya D itu, masalahnya A bisa dengan masalahnya Z itu, dikait-kaitkan itu. Nah, dari situ Gus Mustaqim, marilah kita bersama belajar dengan bersama-sama biar ngerti kita. Tak kepingin jadi orang pintar, orang ngerti aja kita itu. Ya sampai di sini jumpa kita di waktu, karena sudah malam. Gus Mustaqim mau undur diri di channel RPI. Edukasi Gus Mustaqim ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, edukasi Gus Mustaqim minta maaf. Apabila ada kebenaran, memang itu dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan kafi nikmah wa yukafi majidahu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik yang muslim atau muslim, diberi kesehatan, keimanan sama Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada sesuatu apapun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudaraku baik muslim atau muslim. Assalamualaikum.